Yes, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan selalu salam Pancasila. Ya, ini saya tadi melihat dari peserta juga sebanding, berimbang antara perempuan dan laki-laki. Artinya bahwa kaum laki-laki juga sangat tertarik dengan isu-isu perempuan ini. Masa lalunya seperti apa, perjalanannya seperti apa, kemudian masa kini itu seperti apa, sama konsep ke depan akan seperti apa. Tadi sudah disampaikan, mungkin saya agak berdiri aja ya, karena harus agak di pinggir. Tadi sudah banyak disampaikan konstruksi kolonial terkait dengan perempuan ya, baik di DIY maupun di Bali, mungkin juga dampaknya nanti di Indonesia. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan apa saja yang kami lakukan dalam kaitannya dengan dekonstruksi supaya kita mendapat gambaran masa kini perempuan Jogja itu yang kita inginkan yang seperti apa. Meskipun tadi sudah sedikit disinggung perempuan Jawa itu seperti apa, artinya karena kolonial juga banyak waktu itu di Jogja ya, artinya mendapat gambaran juga dari Jogja perempuan Jawa yang dikonstruksikan atau dicitrakan atau diimajikan gitu, sebagai perempuan yang kuat. Sehingga kemudian banyak berperan di dalam ekonomi dan sebagainya. Nanti apa saja yang kami lakukan untuk dekonstruksi itu juga terkait dengan pintu masuknya melalui ekonomi. Nah, ini tentang konsep gender dulu. Sebetulnya hari-hari kami itu hari-hari yang sedang banyak kasus gitu. Tadi malam pun juga Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak kami itu menghubungi karena ada kasus harus menyelamatkan istri yang diantemi suaminya, dan itu sering sekali. Kemudian juga ada kasus remaja putri yang mencoba bunuh diri. Yaitu semua kaitannya juga dengan konsep gender, artinya keadilan gender yang belum bisa ditegakkan atau dijalankan dengan baik di masyarakat kita, di keluarga terutama. Nah, ini perbedaan-perbedaan peran, status, tanggung jawab, fungsi antara laki-laki dan perempuan yang kemudian bisa berbeda karena konstruksi sosial dan budaya. Nah, konstruksi sosial dan budaya yang kemudian mengakibatkan cara pandang yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Jadi kalau secara biologis seks itu atau jenis kelamin dan kemudian tanggung jawabnya itu dibedakan, kalau perempuan yang melekat pada seksualitasnya atau biologisnya adalah mengandung, apalagi melahirkan, kemudian menyusui. Di luar dari itu sebetulnya perannya sama, harusnya sama. Cuma konstruksi sosial budaya kita baik di Jogja maupun di daerah-daerah lainnya seringkali berbeda, yang mengakibatkan perlakuan terhadap laki-laki dan terhadap perempuan kemudian menjadi berbeda, yang mengakibatkan kemudian ada superioritas atau relasi kuasa antara satu jenis kelamin terhadap jenis kelamin lainnya, yang biasanya kalau di dalam budaya dan sosial kita laki-laki yang relasi kuasanya lebih tinggi atau lebih kuat. Nah, kalau relasi kuasa yang lebih tinggi atau lebih kuat, maka kemudian akan berdampak macam-macam. Berdampak pada tumbuh kembang ketika pengasuhan, gitu ya. Karena dibedakan tadi, di dalam masyarakat kita kan seringkali anak laki-laki diutamakan, makanya lebih banyak gizi gitu. Jadi kalau punya iwak, endok dan sebagainya gitu, pertama untuk bapaknya, yang laki-laki karena dianggap sudah pencari nafkah. Yang kedua anak laki-laki, pendidikan juga demikian. Baru kemudian yang perempuan, anak perempuan. Nah, itu akan mengakibatkan banyak hal, termasuk diantaranya potensi kekerasan, baik fisik maupun psikis. Nah, bias gender ini artinya pola pengasuhan dari anak terhadap anak dan remaja yang berbeda, yang cenderung mengistimewakan anak laki-laki tadi, kemudian akan membuat juga laki-laki menjadi punya perilaku dan karakter yang berbeda setelah dewasanya, bahkan setelah berumah tangga, bahkan bagaimana dia memperlakukan istri dan anak perempuannya itu menjadi berbeda.
Nah, sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan tadi dikonstruksikan secara budaya tadi, nah itu juga dari zaman ke zaman bisa jadi kemudian ada perubahan, tergantung dari edukasi atau tingkat pendidikan dari orang per orang, sehingga menjadi membeda. Orang tua saya mendapatkan pendidikan yang berbeda dan yang mendapatkan pendidikan yang relatif adil gender dari bapak ibunya. Kemudian karena mendapatkan seperti itu, maka orang tua saya mendidik anak-anaknya juga relatif adil gender. Sehingga saya pun mendidik anak-anak saya juga relatif adil gender, termasuk dalam mencari pasangan. Ketika kita mendapatkan edukasi adil gender tadi, maka kecenderungannya adalah kita akan mencari pasangan yang juga memahami itu. Nah, sehingga hal-hal seperti inilah yang kita harapkan terus-menerus berlangsung. Semakin banyak orang yang paham dan mengimplementasikan keadilan gender itu bagi orang-orang lainnya. Nah, feminim artinya konstruksi gender tadi bisa menghasilkan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tadi. Bagaimana pandangannya? Sebagian besar di antara masyarakat kita itu masih banyak yang memandang perempuan sebagai warga yang feminin, orang yang feminin, lemah lembut, tutur sapanya harus halus, kemudian nggak boleh kecilaan, nggak boleh energik dan sebagainya. Yang laki-laki harus maco, harus kuat, tangguh, nggak boleh nangis, bahkan kalau ada tekanan-tekanan psikologis dan sebagainya. Sebetulnya itu menimbulkan kerugian-kerugian tersendiri bagi masing-masing jenis kelamin ini dengan cara pola pengasuhan ataupun cara memandang yang berbeda ini. Nah, sehingga kenapa kok adil gender itu menjadi sangat penting. Laki-laki yang dikonstruksikan sebagai makhluk yang harus kuat, tangguh dalam menghadapi tekanan-tekanan, dalam harus berperang dan sebagainya, maka kemudian juga menjadi lemah ketika harus menghadapi tantangan-tantangan yang tidak kuat dihadapinya. Gak boleh curhat, gak boleh nangis, gitu. Sehingga relatif juga mengalami potensi untuk mengalami tekanan psikis, gitu ya. Nah, perempuan karena dikonstruksikan tadi harus lemah lembut dan sebagainya tadi, nah maka kemudian dianggap ketika kemudian ingin menunjukkan dirinya mampu, menjadi punya halangan-halangan kelemahan-kelemahannya yang seringkali tidak mendapatkan fasilitasi dari lembaga-lembaga atau bahkan pemerintah yang berwenang untuk melakukan itu. Nah, kenapa kok kemudian nanti pemerintah DIY menjadi harus melakukan sesuatu? Tentunya adalah Indonesia saat ini adalah menjadi negara yang fatherless country, peringkat ketiga di dunia. Ada banyak pola pengasuhan yang tidak menghadirkan peran ayah di dalam mendidik anak-anaknya. Ketika konstruksi budaya, sosial budaya itu kemudian mengutamakan laki-laki sebagai pencari nafkah dan kemudian perempuan di dalam domestik perannya, maka kemudian seolah-olah pengasuhan itu dibroke, diserahkan kepada si ibu atau perempuan. Nah, laki-laki mencari nafkah tadi, bahkan seringkali tidak di dalam area atau daerah yang sama, di luar kota, di luar negara, dan sebagainya. Nah, sehingga anak-anak akan mengalami fatherless, kehilangan peran ayah. Ya, kalau ibunya kemudian sadar untuk kemudian menghadirkan peran ayah di dalam pengasuhan, seringkali tidak. Nah, sehingga lebih banyak peran ibu di dalam pengasuhan. Kalau kemudian si ibu ini berasal dari pengasuhan yang apa-apa perempuan tadi itu, feminin, lemah lembut dan sebagainya, maka akan menurun juga ke anak-anaknya pola pengasuhan yang demikian. Akibatnya nanti akan banyak karena perempuan menjadi lebih tidak berdaya. Nah, yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita, pertama adalah bentuk-bentuk ketidakadilan gender ini. Jadi tadi yang bersumber dari dikonstruksikan peran yang berbeda-beda tadi di luar dari kodrat tadi ya. Pelabelan negatif terhadap salah satu jenis kelamin atau gender. Perempuan dianggap tidak mampu jadi pemimpin. Perempuan dianggap
tidak mampu untuk mengatur atau mengorganisir orang-orang. Perempuan dianggap tidak mampu untuk bekerja di hal-hal yang memerlukan energi dan kekuatan fisik. Nah, sehingga kemudian lebih banyak pada sektor-sektor yang informal, yang lembut, yang tidak memerlukan energi dan fisik yang lebih, kemudian juga sedikit sekali yang menjadi pemimpin. Sikap ordinasi artinya merendahkan posisi atau status sosial salah satu jenis kelamin atau gender. Jadi dianggap perempuan itu status sosialnya rendah. Kalau rapat RT memutuskan sesuatu, yang rapat laki-laki. Ibu-ibunya hanya rapat PKK. Jadi berbeda. Di banyak tempat seperti itu, termasuk di DIY ya. Ada kumpulan ibu-ibu PKK yang ada arisan RT sampai ke dasar wisma. Tapi ada pertemuan bapak-bapak. Ketika memutuskan pembangunan untuk RT, siapa yang memutuskan? Siapa yang membahas? Dibahas di kelompok bapak-bapak. Ya enggak? Ya. Jadi memang harus diubah seperti itu. Status sosialnya sama harusnya. Di dalam pembangunan apalagi? Kenapa kok kemudian pembangunan yang berkeadilan gender atau pengaruh utamaan gender, baik dari sisi akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol itu harus adil, bisa dialami atau dilakukan baik oleh perempuan maupun laki-laki. Empat-empatnya ya, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaatnya. Nah, hal lain dari ketidakadilan gender adalah beban berlebihan. Apalagi ketika perempuan memutuskan untuk ikut bekerja menambah ekonomi keluarga. Karena kemudian selain bekerja juga tetap diberikan tanggung jawab untuk pengasuhan. Jadi beban ganda. Sudah kerja, masih harus ngasuh anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, dibebankan pada si ibu. Masih juga harus mengelola rumah tangga, double-double. Bapaknya nyari duit doang gitu. Pulang ke rumah minta diladeni istrinya. Nah, ini beban ganda yang kemudian beban berlebihan ini seringkali mengakibatkan kesehatan mental yang tidak baik. Kasus yang kami tangani banyak sekali Bapak Ibu. Mas Mbak ini masih muda-muda banyak. Nah, kenapa kemudian kami selalu edukasinya salah satunya adalah kalau audiens kami adalah anak-anak muda yang belum menikah begitu, untuk mempelajari hal-hal seperti ini, sehingga sebelum menikah itu harus rembukan dulu, gitu ya, didiskusikan dulu antara si laki-laki dan si perempuan bagaimana pembagian peran nantinya ketika mereka berkeluarga, sehingga kemudian tidak ada konflik gitu, karena kemudian tidak sesuai dengan apa yang diinginkan tadi. Kemudian marginalisasi, peminggiran salah satu jenis kelamin dalam akses dan partisipasi publik. Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, Bamuskal, Badan Musyawarah Kalurahan, kalau dulu namanya BPD ya. Kalau sebelum adanya ketentuan atau regulasi affirmative actionnya, Bamuskal yang secara bebas dipilih tadi, sebagian besar Bamuskal adalah laki-laki di semua desa. Kemudian karena memang melihat dari pembangunan yang harus adil gender tadi, maka kemudian ada regulasi affirmative action tadi ya, bahwa paling tidak satu orang pengurus atau anggota Bamuskal tadi adalah perempuan. Yang terjadi apa? Ya cuma satu itu. Saya sudah lihat di mana-mana Bamuskalnya gitu. Ya satu doang sesuai dengan affirmative actionnya gitu. Nah, ini juga salah satu marginalisasinya ya. Karena apa? Apalagi lurah ya Bapak Ibu ya. Lurah di DIY ini yang perempuan baru 4%. 4%, alangkah kecilnya. Kenapa? Anggota DPR juga kita baru, DPR provinsi maupun DPR kabupaten kota ya, baru 20%. Meskipun affirmative action untuk jadi caleg itu 30%. Tapi ternyata 30% yang jadi caleg, yang jadi hanya 20%. Ini semoga tahun 2024 nanti ya Bapak Ibu sekalian pilih perempuan ya, supaya tidak kecil tadi. Nah, kenapa Bapak Ibu? Bisa kita lihat bahwa untuk bisa maju sebagai calon harus berkapabilitas.
pertama. Yang kedua, kita tahu sendiri, kalau mau maju pil-pil seperti itu butuh apa? Butuh uang. Ya. Seringkali, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Mbak Astrid ya, perempuan Jawa itu menguasai keuangan di dalam keluarga, gitu ya, mengelola keuangan. Tetapi jangan lupa memutuskan untuk digunakan apa uang itu. Seringkali keputusan utama ada di laki-laki, di bapaknya. Sehingga meskipun mampu, meskipun punya modal ekonomi tadi, yang memutuskan si istri boleh maju atau tidak di dalam pil tadi seringkali adalah laki-laki. Istri harus minta izin, bukan bersepakat ya, minta izin untuk diperbolehkan maju pil. Sebagian besar seperti itu dari yang sudah kami lihat.